Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akuntansi sektor publik yang beranggotakan saya sendiri Alawi Muhammad, Nurul Ayu Fauzia, Safa Amalia Loli, Siti Fauzia, Siti Nazwa Putri Hakim, dan Zahro Atika akan mempresentasikan materi dengan judul akuntansi untuk partai politik. Pemaparan pertama mengenai pengertian dari partai politik. Jadi partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 merupakan sebuah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, mengenai tujuan umum partai politik. Yang pertama itu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, tujuan yang kedua itu untuk mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI. Dan yang terakhir itu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada fungsi dan peran partai politik. Yang pertama itu berfungsi untuk mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, lalu berfungsi untuk menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, dan yang terakhir itu berfungsi untuk membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Selanjutnya, mengenai karakteristik aktivitas politik. Aktivitas politik adalah aktivitas untuk memperoleh, mengelola, dan mengatur kekuasaan sebagai amanat dan mandat dari konstituennya dengan cara-cara yang demokratis, mewakili rakyat. Lalu ada struktur dan mekanisme dalam organisasi partai politik. Yang pertama itu Dewan Pengurus Pusat atau DPP yang dibentuk untuk tingkat pusat, lalu Dewan Pengurus Wilayah atau DPW yang dibentuk untuk tingkat provinsi, dan yang terakhir ada Dewan Pengurus Cabang atau DPC yang dibentuk untuk tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya, ada perangkat-perangkat organisasi dan kegiatan-kegiatannya. Antara lain sekretariat. Jadi biaya-biaya yang keluar untuk menjalankan sekretariat ini dapat digolongkan kepada biaya rutin. Lalu yang kedua, ada rapat-rapat yang diperlukan untuk mengambil keputusan dalam partai. Yang ketiga, ada kegiatan pencairan dana. Yang keempat, ada kegiatan kampanye. Di dalam kegiatan kampanye ini antara lain perjalanan kampanye oleh calon legislatif atau calon presiden, rapat akbar, iklan di media massa, pembuatan poster, dan pembuatan bendera. Selanjutnya itu ada kegiatan pendidikan politik, lalu yang ke-6 ada kegiatan-kegiatan partai politik di luar kampanye, baik oleh calon legislatif dan atau calon presiden, lalu partai membentuk yayasan atau think tank untuk menyebarluaskan ideologi maupun pengaruhnya. Dan yang terakhir itu ada kekayaan rakyat. Selanjutnya, mengenai keuangan partai politik. Jadi sumber pendanaan partai politik itu bisa berasal dari yang pertama dari iuran anggotanya, lalu yang kedua sumbangan dari pihak lain yang sah menurut hukum, dan yang ketiga itu bantuan keuangan dari anggaran negara ataupun daerah. Lalu aktivitas pencairan dana yang dilarang itu antara lain pertama menerima sumbangan dari pihak asing dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan. Lalu yang kedua menerima sumbangan berupa barang maupun uang dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas.
Yang ketiga, menerima sumbangan dari perseorangan dan atau perusahaan atau badan usaha melebihi batas yang ditetapkan. Yang keempat, meminta atau menerima dana dari BUMN, BUMD, BUMDes atau dengan sebutan lainnya, koperasi, yayasan, LSM, ormas, dan organisasi lainnya. Yang kelima, memperoleh hasil dari aktivitas bisnis. Misalnya, mendirikan badan usaha yang dapat menghasilkan laba atau menanamkan modal berupa saham pada suatu badan usaha. Selanjutnya, peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan partai politik. Peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan partai politik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yang pertama itu ada ketua partai politik, berperan menyusun perencanaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha, memenuhi tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Yang kedua itu staf, berkepentingan dengan informasi mengenai transparansi pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan partai politik. Lalu yang ketiga ada anggota. Anggota itu merupakan orang yang menjadi bagian dan pendukung partai politik, tetapi belum tentu juga menjadi pengurus partai politik. Lalu yang pihak eksternal itu ada donatur. Donatur itu berkepentingan dengan informasi mengenai keseriusan dan kredibilitas partai politik untuk menjalankan program-program pencerdasan masyarakat secara politik. Lalu yang kedua ada supplier atau pemasok ataupun kreditur. Itu untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dapat dibayar oleh partai politik pada saat jatuh tempo. Lalu yang ketiga ada konstituen atau basi massa. Lalu yang keempat ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang berkepentingan untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban partai politik atas penggunaan dana bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah sebagaimana amanat dari PP nomor 05 tahun 2009 pasal 14 ayat 2. Lalu yang terakhir ada pemerintah pusat dan daerah. Jadi berkepentingan untuk menerima laporan pertanggungjawaban partai politik yang telah diaudit oleh BPK atas penggunaan dana bantuan keuangan dari APBN atau APBD. Selanjutnya tinjauan terhadap PSAK nomor 45 dan kebutuhan standar akuntansi untuk partai politik. Organisasi partai politik merupakan organisasi yang tidak bermotif untuk mencari laba, maka partai politik termasuk dalam kategori organisasi nirlaba. Di sini terdapat laporan keuangan yang dihasilkan oleh PSAK nomor 45. Yaitu ada laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan juga laporan perubahan dalam aset neto atau ekuitas. Di sini terdapat 3 pendapat terkait penerapan PSAK nomor 45 sebagai standar akuntansi keuangan partai politik. Yang pertama, PSAK nomor 45 masih bisa dipakai sebagai standar akuntan keuangan partai politik karena karakter partai politik ini mirip dengan karakter organisasi nirlaba. Yang kedua, standar akuntansi keuangan khusus partai politik tidak perlu dibuat, tetapi dapat melakukan modifikasi PSAK nomor 45. Dan yang ketiga, standar akuntansi keuangan khusus partai politik perlu dibuat, karena karakter partai politik yang tidak sama dengan karakter organisasi nirlaba. Di sini terdapat tabel perbedaan karakteristik antara organisasi nirlaba dan partai politik. Di sini ada karakteristik organisasi nirlaba. Yang pertama itu undang-undang yayasan, kemudian tidak ada batasan penyumbang, tidak ada kewajiban melaporkan daftar penyumbang, terutama individu. Hasil kegiatan berupa jasa pelayanan untuk kepentingan umum, akuntabilitas berupa kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi dan manajemen yang baik, kinerjanya dinilai dari rasio biaya terhadap kualitas jasa atau juga produk sosial yang dihasilkan. Dan yang terakhir, kecuali untuk ormas, pada umumnya organisasi nirlaba bukan merupakan organisasi publik, sehingga kebutuhan publik untuk menilai kinerjanya lebih kecil dibanding dengan partai politik.
Selanjutnya, karakteristik yang terdapat pada partai politik di sini ada undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu, ada batasan penyumbang, daftar penyumbang wajib dilaporkan, hasil kegiatan berupa kekuasaan politik, akuntabilitas berupa bersih dari politik uang, kepatuhan pada hukum dan juga posisi politik sesuai dengan janji kepada rakyat. Kinerjanya dinilai dari rasio biaya dan juga jumlah suara yang didapatkannya dalam pemilu. Dan yang terakhir merupakan organisasi publik, sehingga kebutuhan publik untuk menilai kinerja partai politik ini lebih besar dibanding dengan organisasi nirlaba lainnya. Selanjutnya, terdapat akuntabilitas dana kampanye. Yang pertama, tentukan metode pencatatan yang digunakan. Untuk metodenya ini menggunakan sistem pencatatan tunggal atau sistem pencatatan berpasangan, basis kas atau juga akrual. Yang kedua, pisahkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran antara keuangan rutin parpol dengan pendanaan kampanye. Yang ketiga, semua transaksi yang dilakukan harus memiliki bukti tertulis seperti surat perjanjian, kontrak tertulis, kwitansi, dan juga faktur. Dan yang terakhir, semua kegiatan yang berkaitan dengan kampanye harus dilengkapi dengan dokumentasi seperti foto kegiatan atau juga rekaman video. Selanjutnya, pelaporan dana kampanye organisasi partai politik. Dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu disebutkan bahwa seluruh laporan dana kampanye peserta pemilu, baik penerimaan maupun pengeluaran wajib diserahkan ke akuntan publik terdaftar selambat-lambatnya 60 hari sesudah hari pemungutan suara. Sementara itu, akuntan publik wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 30 hari. Kemudian dan hasilnya dilaporkan ke KPU selambat-lambatnya 7 hari sesudah diaudit. Di sini ada audit atas laporan keuangan partai. Untuk aturan yang mengatur audit partai politik terdapat dalam pasal 34A ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, menyebutkan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan juga pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Adapun pasal 39 dari undang-undang ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diaudit oleh akuntan publik setiap 1 tahun dan diumumkan secara periodik. Dan yang terakhir, partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi laporan realisasi anggaran partai politik, laporan neraca, dan juga laporan arus kas. Selanjutnya, audit atas laporan keuangan partai. Adapun persiapan untuk menghadapi proses audit itu harus ada kelengkapan laporan keuangan, tersedianya tenaga pendamping, tersedianya ruangan atau tempat bagi staf auditor, tersedianya surat penugasan dari KAP atau BPK, memfasilitasi kebutuhan konfirmasi kepada pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan dari auditor, menyediakan dokumen-dokumen yang relevan dengan partai politik dan dokumen keuangan, dan yang terakhir memastikan keamanan dan kerahasiaan dokumen pada saat proses audit. Selanjutnya di sini saya akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai audit atas laporan keuangan partai politik. Di sini ada audit atas laporan keuangan tahunan. Audit atas laporan keuangan tahunan partai politik dilakukan oleh auditor independen, yaitu kantor akuntan publik atau KAP. Dalam hal ini, partai politik melakukan seleksi dan penetapan KAP sesuai dengan prosedur internal partai. Dalam menentukan KAP, partai politik harus memperhatikan validitas KAP mengingat banyaknya terjadi praktik pemalsuan terhadap KAP. Karena hal itu, dalam menunjuk KAP, partai politik ini dapat melakukan konsultasi kepada Asosiasi Profesi Akuntan Publik yaitu IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia, mengenai tata cara dan validitas KAP. Dalam setiap audit ini, KAP harus melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAPI. Dalam setiap audit KAP,
dengan partai politik harus dilengkapi dengan perikatan atau kontrak yang mengatur tentang audit tersebut. KAP akan menyediakan proposal perikatan sekaligus dapat digunakan sebagai perikatan dan kontrak. Dalam melaksanakan audit KAP akan menjalankan serangkaian prosedur yang diperlukan seperti melakukan wawancara, inspeksi dokumen dan catatan, pengajuan fisik dan konfirmasi kepada pihak ketiga, serta surat representasi dari partai politik. Pekerjaan KAP ini dituangkan dalam kertas pemeriksaan di mana kertas kerja tersebut harus disimpan oleh KAP. Selanjutnya ada audit atas laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik dari pemerintah. Audit atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan pemerintah dilakukan oleh BPK sehubungan dengan bantuan yang diterima merupakan lingkup keuangan negara. Tujuan audit tersebut adalah untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan bantuan pemerintah dan efektivitas serta operasi penggunaan dana bantuan. Audit oleh BPK ini dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN, yaitu suatu standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK yang harus dijalankan dan ditaati oleh setiap pemeriksa keuangan negara. Dua hal utama yang selalu menjadi temuan BPK atas audit laporan pertanggungjawaban dana bantuan partai politik yaitu penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak adanya bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah. Selanjutnya, audit dana kampanye partai politik. Sebagaimana diatur dalam pasal 9 huruf J Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, setiap partai politik ini wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang secara khusus menampung dana kampanye pemilu yang dipisahkan dari rekening untuk keperluan lain. Menurut SK KPU nomor 676 tahun 2003, setiap partai politik peserta pemilu wajib melaporkan rekening khusus seperti nomor rekening khusus dana kampanye pemilu, nama serta alamat bank. Kemudian laporan besarnya saldo awal serta sumber penerima saldo awal tersebut yang berasal dari partai, sumbangan perorangan dan swasta dan masih banyak lagi. Untuk donasi wajib disebutkan bentuknya, identitas donatur dan maupun penerima. Jadi di dalam dalam audit itu kan ada misalkan ada donatur gitu ya. Di dalam donatur itu harus terjelas nama, alamatnya ini benar-benar harus jelas. Jadi tidak bisa mengatasnamakan hamba Allah. Dia harus benar-benar ada identitasnya. Selanjutnya di sini ada prosedur audit, ada penerapan prosedur atas pembukaan rekening khusus dan dana kampanye. Yang kedua, penerapan prosedur atas saldo awal penerimaan kas. Yang ketiga, penerapan prosedur atas sumbangan dari dana pasangan calon presiden wakil presiden. Yang keempat, penerapan prosedur atas penerimaan sumbangan partai politik dan gabungan partai politik. Yang kelima, penerapan prosedur atas penerimaan sumbangan perorangan. Yang keenam, penerapan prosedur atas penerimaan sumbangan perusahaan atau badan usaha. Yang ketujuh, penerapan prosedur atas penghasilan lain-lain. Yang kedelapan, penerapan prosedur atas penerimaan non-kas saldo awal. Yang kesembilan, penerapan prosedur atas penerimaan non-kas dari pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang kesepuluh, penerapan prosedur atas penerimaan sumbangan partai politik dan gabungan partai politik. Yang ke-11, penerapan prosedur atas penerimaan sumbangan non-kas dari perorangan. Yang ke-12, penerapan prosedur atas sumbangan non-kas dari perusahaan atau badan usaha. Yang ke-12, penerapan prosedur atas penerimaan non-kas dari penghasilan lain. Yang ke-13, penerapan prosedur atas pengeluaran kas saldo awal. Yang ke-14, penerapan prosedur atas pengeluaran kas operasi. Yang ke-15, penerapan prosedur atas pengeluaran kas modal atau aktiva tetap. Selanjutnya, penerapan prosedur atas pengeluaran kas lain-lain, itu ada penerapan prosedur atas pengeluaran non-kas saldo awal. Penerapan yang terakhir ada penerapan prosedur atas saldo dana kampanye.
Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tinjauan terhadap PSAK 45 dan kebutuhan standar akuntansi untuk partai politik. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan organisasi partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah PSAK 45 ini dapat dipakai sebagai standar pelaporan keuangan partai politik? PSAK 45 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI untuk organisasi nirlaba. Dalam audit yang dikoordinir oleh IAI untuk dana kampanye pada tahun 1999 dan laporan keuangan, maka PSAK 45 ini yang sekiranya sesuai untuk digunakan. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai 3 pendapat dalam hal pemakaian PSAK 45 sebagai standar akuntansi keuangan partai politik. Nah, sebenarnya pendapat ketiga lah yang lebih sesuai untuk partai politik, yaitu bahwa partai politik ini memerlukan suatu standar akuntansi khusus partai politik karena dapat dilihat beberapa karakteristik khusus partai politik. Yang pertama yaitu jika pada organisasi nirlaba pada umumnya terdapat kejelasan jenis barang dan atau jasa yang dihasilkannya, maka tujuan utama partai politik adalah dalam rangka meraih kekuasaan politik. Yang kedua, perjuangan utama partai politik dilakukan melalui pemilihan umum, kepentingan umum yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu adanya kegiatan besar 5 tahunan, yaitu kegiatan kampanye. Nah, dari perbedaan karakteristik inilah mengakibatkan perbedaan transaksi keuangan, bentuk laporan keuangan, dan pengukuran tertentu terhadap pos-pos dalam laporan keuangan. Sumber dana partai politik. PP nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada parpol juga dijelaskan dalam Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2009 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan parpol. Perhitungan harusnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri. Untuk nilai bantuan per suara digunakan perhitungan jumlah anggota DPR dikali bantuan keuangan, kemudian dibagi jumlah perolehan suara pemilu. Lalu untuk jumlah bantuan keuangan dihitung dengan mengalihkan antara jumlah perolehan suara parpol dengan nilai bantuan per suara. Nah, secara rinci perbandingan mengenai aturan keuangan partai politik itu ada yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu ada iuran anggota, 2 sumbangan perusahaan, 3 subsidi dana publik, 4 fasilitas publik, 5 sumbangan individual, 6 sumbangan organisasi buruh dan sejenis, dan yang terakhir yaitu sumbangan dari pihak asing. Materi selanjutnya yaitu peran KPU atau Komisi Pemilihan Umum dalam keuangan partai politik. Sebagai imbas reformasi tahun 1998, kebebasan bersuara dan berpendapat menjadi suatu fenomena yang tidak asing ditemui di Indonesia. Bahkan bermunculan beraneka ragam parpol dan LSM seperti PSASP atau Pusat Studi Akuntansi Sektor Publik yang berfokus pada program perbaikan sistem manajemen administrasi publik untuk institusi publik. KPU harus bisa membuat regulasi mengenai laporan keuangan konsolidasi partai politik saat melakukan kampanye pemilihan umum. Regulasi ini sekaligus bisa mengurangi peran uang berbicara dalam pemilu. Partai politik harus membuat laporan keuangan secara berkala 1 tahun sekali kepada KPU setelah diaudit oleh akuntan publik. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008, bahwa parpol itu wajib membuat laporan keuangan untuk diserahkan ke negara. Sebagaimana dijelaskan juga, setiap partai politik wajib membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal dana kampanye, maka setiap partai politik harus memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada KPU paling lambat 6 bulan setelah hari pemungutan suara.
Selanjutnya ada profil DPD PKS Kota Serang. Dewan Pengurus Daerah atau DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Kota Serang telah meresmikan kantor DPD PKS Kota Serang di Jalan Ayib Usman nomor 50, Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang pada hari Minggu tanggal 12 bulan Juni tahun 2022. Kantor milik PKS itu telah direnovasi total dari gedung yang sebelumnya berstatus milik DPD PKS Kabupaten Serang. Kini gedung yang dibangun di atas tanah seluas 600 meter persegi berdiri dengan 2 lantai. Lantai yang pertama yaitu untuk pertemuan dan lantai yang kedua yaitu untuk aktivitas para pengurusnya. Kemudian ada hasil survei penelitian dan wawancara. DPD PKS Kota Serang merupakan kantor cabang tingkat kota dan bukan merupakan kantor pusat. Kegiatan utama DPD PKS Kota Serang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kaderisasi. Kaderisasi ini adalah suatu proses seleksi dalam membentuk kader-kader baru dalam sebuah organisasi, yang mana kader ini merupakan SDM atau sumber daya manusia sebagai calon anggota yang disiapkan dalam organisasi yang melakukan proses seleksi yang dilatih dan dipersiapkan untuk memiliki keterampilan dan disiplin ilmu. Kaderisasi ini sangat penting, terlebih kaderisasi sebagai basis pengkaderan partai politik, mengingat perlu adanya transfer pengetahuan atau knowledge politik, tidak hanya yang terkait dengan sejarah, visi, misi, dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara. Yang kedua ada pelayanan masyarakat yang terdiri dari pentas seni dan seminar. Lalu dana yang diperoleh oleh DPD PKS Kota Serang berasal dari pendapatan iuran anggota senilai Rp39.500, donatur dan dana APBD. Adapun pengeluaran kantor PKS yaitu kaderisasi, seminar, ATK atau alat tulis kantor dan biaya gaji satpam. Selanjutnya, aset yang dimiliki oleh kantor tersebut meliputi ambulans, gedung PKS, lapangan bulu tangkis, dan lain-lain. Dalam pencatatan pembukuannya, DPD PKS Kota Serang hanya menggunakan aplikasi Excel. Dan dalam pengauditan laporan keuangannya dilakukan setiap tahun oleh BPK, dan PKS selalu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, yaitu laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Serang tahun anggaran 2021, yang mana LPJ tersebut kami dapatkan dari hasil wawancara serta observasi kami kepada DPD PKS Kota Serang. Yang pertama yaitu laporan pertanggungjawaban. Untuk akunnya ada nomor, jenis pengeluaran, jenis kegiatan, volume kegiatan, realisasi kegiatan, serta keterangan. Jenis pengeluaran yang pertama yaitu pendidikan partai politik. Realisasi kegiatannya sebesar Rp107.262.500. Adapun jenis kegiatan dalam pendidikan partai politik yang pertama yaitu pelantikan pengurus MPD, DPD, DED, PKS Kota Serang sebesar Rp25.550.000. Yang kedua, workshop peningkatan kapasitas kader sebesar Rp24.650.000. Yang ketiga, pra-rapat kerja daerah DPD PKS Kota Serang sebesar Rp17.050.000. Yang keempat, rapat kerja daerah DPD PKS Kota Serang sebesar Rp38.200.000. Yang kelima yaitu rapat koordinasi kepemudaan sebesar Rp1.812.500. Selanjutnya, adapun operasional sekretariat 1. Administrasi umum sebesar Rp24.383.306. Yang A, keperluan alat tulis kantor dan fotokopi sebesar Rp63.306. Yang B, honor tenaga administrasi sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan sebesar Rp24 juta. Yang C, stempel otomatis sebesar Rp320.000. Yang kedua, langganan daya dan jasa sebesar Rp9.951.326. Yang pertama A, listrik Rp5.910.194. Yang B, internet dan telepon sebesar Rp3.426.132. Yang C, pemeliharaan peralatan kantor sebesar Rp615.000. Dari semua total yang dikeluarkan
oleh DPD Kota Serang yaitu Rp141.597.132. Oke, selanjutnya yaitu kertas kerja laporan bantuan pemerintahan yang terdiri dari nomor, nama akun, mutasi debit kredit, neraca saldo debit kredit. Yang pertama yaitu pendidikan politik. Mutasi debitnya sebesar Rp141.597.103. Di neraca saldo pun sama totalnya di akun debit. Terus, untuk sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan undang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik, mutasi kreditnya sebesar Rp107.262.500. Di neraca saldo pun sama di akun kredit dengan total yang sama. Terus, B. Operasional sekretariat. Yang pertama ada administrasi umum yang terdiri dari keperluan alat tulis kantor dan fotokopi. Di mutasi kredit sebesar Rp63.306. Di neraca saldo pun sama di kredit sebesar Rp63.306. Honor yang kedua, honor tenaga administrasi sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan. Mutasi kredit sebesar Rp24 juta. Di neraca saldo pun sama di kredit dengan total yang sama. Yang C, stempel otomatis, mutasi kredit Rp320.000. Di neraca saldo kredit sama totalnya. Yang kedua yaitu langganan daya dan jasa. Yang A, listrik. Mutasi kredit sebesar Rp5.910.194. Di neraca saldonya ditempatkan di kredit dengan total yang sama. Yang B, internet dan telepon. Mutasi kredit sebesar Rp3.426.132. Di neraca saldonya ditempatkan di kredit dengan total yang sama. Terus yang ketiga, pemeliharaan peralatan kantor, mutasi kredit sebesar Rp615.000. Di neraca saldonya di kredit dengan total yang sama. Terus yang terakhir yaitu jumlah pengeluaran, total pengeluaran dari semua akun yang berada di kertas kerja laporan bantuan pemerintahan, yaitu mutasi kredit sebesar Rp149.597.132. Di neraca saldo di akun kredit sama totalnya dengan mutasi yang terjadi di kredit. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan. Partai politik seharusnya memastikan bahwa setiap tindakannya dilakukan demi rakyat yang diwakilinya, bebas dari politik uang dan pengaruh kelompok kepentingan. Pada kenyataannya, sulit sekali melepaskan partai politik dari pengaruh kelompok kepentingan karena kehidupan partai politik justru tergantung pada sumbangan yang diterimanya. Oleh karena itu, diperlukan standar akuntansi keuangan khusus yang mengatur pelaporan keuangan partai politik. Secara khusus, tujuan utama pembuatan laporan adalah menginformasikan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan partai politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata, dan semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.